Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu, Daud melakukan yang jahat di hadapan Allah. Ia mengambil istri Uria menjadi istrinya. Maka Tuhan mengutus Natan kepada Daud. Natan datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada dua orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang masih kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dengan anak-anak si miskin, makan dari suapannya, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu hari, orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domba atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Maka ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Natan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Anak domba itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena orang yang melakukan hal itu tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Natan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah sabda Tuhan Allah Israel, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah sabda Tuhan, malapetaka yang datang dari kaum keluargamu sendiri akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain, dan orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan." Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, karena dengan perbuatanmu itu engkau sangat menista Tuhan." Kemudian pergilah Natan pulang ke rumahnya. Tuhan mencelakakan anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah bagi anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah para tua-tua yang ada di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai. Tetapi Daud tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu,
dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah penyelamatku. Maka lidahku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Haleluya, 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 haleluya. Demikian besar kasih Allah kepada dunia, sehingga Ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana, lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu, di mana Ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu, Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, bagi beberapa murid Yesus yang berprofesi sebagai nelayan, menghadapi topan adalah hal yang biasa. Tetapi kali ini yang dihadapi oleh murid-murid Yesus bukan topan yang biasa, tetapi taufan yang sangat dahsyat, sehingga mereka pun dicekam rasa takut. Saat itu ada Yesus, memang ada Yesus yang bersama mereka di dalam perahu. Tetapi Yesus tidur. Apakah Yesus dalam tidurnya itu memahami ketakutan mereka? Apakah Yesus tidak peduli dengan murid-murid? Nah, masalahnya bukan Yesus tidak peduli, tetapi karena para murid tidak menyadari
bahwa Yesus selalu ada bersama mereka. Dalam persahabatan, dalam pacaran, dalam hubungan keluarga, orang selalu akan mengalami yang namanya proses pengenalan. Demikian juga halnya dengan hubungan para murid dengan Tuhan Yesus. Pun juga kita dengan Tuhan Yesus selalu mengalami proses untuk mengenal lebih dalam. Nah, meski sudah cukup lama mengikuti Tuhan Yesus, para murid ternyata belum mengenal siapa Tuhan Yesus sebenarnya. Baru setelah Tuhan Yesus meredakan angin taufan itu, mereka mulai merasakan bahwa Tuhan Yesus ada bersama mereka. Pengenalan kita akan Tuhan Yesus memang tidak bisa terjadi sekejap mata, ketika Tuhan seolah-olah sedang tidur. Misalnya ketika kita sedang menghadapi persoalan berat, lalu kita memohon pertolongan Tuhan, tetapi Tuhan seakan tidak mau menjawab. Nah, sebenarnya disitulah kita sedang diuji. Diuji untuk apa? Untuk percaya bahwa sesungguhnya Dia sedang mengawasi kita dan Dia terlibat penuh dalam segala pengalaman kita. Seandainya Tuhan tidak tidur, tetapi langsung bertindak menolong setiap kita ada permasalahan atau kesulitan, kita berdoa minta apa dituruti setiap hari, maka tentu saja iman kita akan mengalami yang namanya kemanjaan, ketidakdewasaan. Karena iman kita yang tidak dewasa akan membuat kita sedikit-sedikit ketika tidak dikabulkan oleh Tuhan doa kita, kita akan ngambek, kita akan mutung, merasa Tuhan meninggalkan kita. Tetapi saudara-saudari yang terkasih, ketika Yesus dalam tanda kutip tadi tidur untuk sesaat, disitulah kita, para muridnya ini memperoleh dua kesempatan. Yang pertama, kesempatan untuk menyadari bahwa Tuhan Yesus sangat penting bagi kita ternyata. Kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah bahwa kesempatan untuk memaknai peristiwa hidup, peristiwa badai topan kehidupan kita masing-masing, memaknai kembali peristiwa-peristiwa itu. Kini saatnya kita mengimani bahwa Tuhan Yesus tidak pernah tidur sekalipun. Kita tidak punya alasan lagi untuk merasa takut dan tidak percaya. Tuhan Yesus sangat peduli dengan kita. Namun Tuhan Yesus juga tidak ingin kita manja. Tuhan Yesus ingin kita memiliki iman yang dewasa, iman yang mampu memaknai setiap pengalaman hidup dalam nafas Tuhan Yesus, dalam terang bahwa Tuhan Yesus sedang membentukku, Tuhan Yesus sedang mengujiku bagaimana aku bisa percaya 100% dengan Tuhan Yesus. Maka ingat, seberapapun besar badai hidup kita, seberapapun besar masalah kita, seperti badai tadi, Tuhan akan selalu datang menyelamatkan pada waktu yang tepat. Berkat Allah menyertai kita sekalian.